Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali bersama Purina dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Silakan kalian keluarkan alat tulisnya beserta buku paketnya. Kita akan belajar bareng-bareng. Untuk pertemuan hari ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai kondisi atau karakteristik alam. Sekarang, siapkan buku paketnya di buku halaman 14. Kita akan belajar bersama-sama membahas mengenai kondisi atau karakteristik alam. Sekarang, kita akan membahas dulu keadaan iklim yang ada di Indonesia. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di daerah tertentu yang meliputi wilayah luas dalam periode yang lama, umumnya sekitar 30 tahun. Sedangkan cuaca adalah keadaan udara rata-rata pada suatu saat di suatu tempat. Ada 4 iklim yang ada di Indonesia, yaitu daerah iklim tropika yang terletak pada 23,5 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang selatan. Yang kedua, daerah iklim subtropika yang terletak pada 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang selatan dan 23,5 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan. Dari iklim sedang yang terletak pada 40 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang selatan dan 40 derajat lintang selatan sampai 66,5 derajat lintang selatan. Yang terakhir adalah daerah iklim kutub atau dingin yang terletak pada 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang selatan dan 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Berdasarkan letak astronomis pada garis lintangnya, Indonesia berada pada wilayah antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kondisi astronomis ini menyebabkan Indonesia terletak pada kawasan beriklim tropika. Apa cirinya Indonesia beriklim tropika? Yaitu temperatur cenderung tinggi berkisar antara 26 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius, sehingga suhu udara pada musim kemarau dan musim hujan tidak terlalu jauh berbeda. Curah hujan cukup tinggi, yaitu 200 mm per tahun. Sekarang posisi geografis Indonesia, yaitu diapit oleh 2 benua. Benua apa? Benua Asia dan benua Australia. Sehingga menyebabkan Indonesia mengalami perubahan musim setiap 6 bulan sekali. Perubahan musim ini terjadi karena peredaran semu matahari tahunan. Apa yang dimaksud dengan peredaran semu matahari tahunan? Yaitu gerakan semu matahari dari garis khatulistiwa menuju garis lintang balik utara 23,5 derajat lintang selatan. Kembali lagi ke khatulistiwa, terus bergerak ke lintang balik selatan 23,5 derajat lintang selatan dan kembali lagi ke khatulistiwa. Kedudukan matahari berada di belahan bumi utara selama 6 bulan, kemudian berada di bumi selatan selama 6 bulan pula. Kondisi ini menyebabkan angin berlawanan arah setiap 6 bulan sekali pula. Angin yang berembus setiap 6 bulan sekali dan berlawanan arah itu disebut angin muson atau angin musim. Angin muson ini bertiup ke kawasan Indonesia dari 2 arah, yaitu angin muson barat dan angin muson timur, sehingga mempengaruhi keadaan musim yang ada di wilayah Indonesia. Selanjutnya adalah musim-musim yang terjadi di Indonesia. Ada 3 musim yang ada di Indonesia, yaitu musim hujan, musim kemarau, dan musim pancaroba. Kita bahas satu persatu. Musim hujan. Apa yang dimaksud dengan musim hujan? Musim hujan adalah periode yang memiliki jumlah curah hujan yang sangat besar. Musim ini terjadi sekitar bulan November sampai bulan April. Gimana tanda-tandanya ketika sudah datang musim hujan? Yaitu datangnya embusan angin dari benua Asia yang bertekanan tinggi ke benua Australia yang bertekanan rendah. Embusan angin ini dari benua Asia banyak membawa uap air sehingga wilayah Indonesia mengalami musim hujan. Sekarang musim kemarau. Apa yang dimaksud dengan musim kemarau atau bisa disebut dengan musim kering? Yaitu periode yang ditandai dengan jumlah curah hujan yang kecil sekali.
atau kadang-kadang sama sekali tidak ada hujan. Musim ini terjadi antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Tanda-tandanya adalah adanya embusan angin dari benua Australia yang bertekanan tinggi ke benua Asia yang bertekanan rendah. Embusan angin ini sedikit membawa uap air sehingga wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Yang terakhir adalah musim pancaroba. Musim pancaroba ini musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau dan dari musim kemarau ke musim hujan. Biasanya sangat berpengaruh pada kondisi badan kita. Musim pancaroba ini terjadi sekitar bulan Maret, April, dan bulan September sampai Oktober. Terjadinya musim pancaroba disebabkan pada saat ini arah hembusan angin tidak menentu atau selalu berubah-ubah. Nah, sekarang tugas untuk kalian di rumah, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Ada 4 pertanyaan ya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan iklim? 2, apa yang dimaksud dengan cuaca? 3, sebutkan macam-macam iklim di Indonesia. Terakhir, nomor 4, sebutkan musim-musim di Indonesia. Silakan kalian kerjakan di kertas binder, ditulis pertanyaannya beserta jawabannya. Selamat mengerjakan. Demikianlah materi yang dapat Brina sampaikan hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.